pertama ialah labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer ini adalah untuk wadah penyimpanan larutan yang akan digunakan. Yang kedua, ini adalah kaki 3 atau bisa disebut dengan tripod. Digunakan di atas lampu spiritus sebagai penyangga wadah cairan yang akan dipanaskan, harus menggunakan kasa akses. Terus yang ketiga adalah termometer. Termometer adalah untuk mengukur suhu. Yang keempat adalah spatula. Digunakan untuk mengambil zat kimia padat atau serbuk. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Nyanda Kevin, saya akan menjelaskan nama-nama dan juga kegunaan dari alat-alat yang berada dalam kimia. Yang pertama adalah gelas kimia atau beaker glass. Digunakan untuk bisa menyiapkan larutan yang akan digunakan. Beaker glass juga digunakan untuk bisa mereaksikan zat dalam jumlah yang besar. Yang kedua terdapat menjepit tabung reaksi, digunakan untuk bisa memindahkan atau menjepit tabung reaksi. Yang ketiga ada tabung reaksi. Tabung reaksi seperti namanya digunakan untuk bisa mereaksikan zat dalam jumlah yang kecil. Dan juga ada tabung reaksi yang digunakan sebagai tempat tabung reaksi. Yang terakhir ada terdapat lampu spektus. Lampu spektus ini digunakan sebagai tempat untuk bahan bakar spektus. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Rika Salsabila dari kelompok 2 akan menjelaskan alat serta fungsi dari alat yang berada di laboratorium. Pertama ada plat tetes. Plat tetes ini berfungsi sebagai tempat untuk mereaksikan satu larutan dalam jumlah kecil dan juga sebagai tempat pengujian pH asam maupun basa. Kemudian ada pipet tetes, berfungsi untuk memindahkan suatu larutan dari satu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat kecil. Kemudian ada batang pengaduk, berfungsi untuk mengaduk suatu larutan dan juga bisa untuk menghancurkan suatu zat padat yang sangat kecil. Kemudian ada